Selamat datang di channel Dimas Adiman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dimas Adiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Oke teman-teman semua, para guru, para penggerak literasi, dan juga kepala sekolah di seluruh tanah air. Kembali lagi pada hari ini saya akan membicarakan mengenai kurikulum Merdeka. Seperti sudah saya singgung sebelumnya bahwa kurikulum Merdeka merupakan lanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Saya ucapkan selamat kepada sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, mulai dari mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Materi ini sudah saya bicarakan pada video saya sebelumnya. Kali ini saya akan melangkah lebih lanjut. Setelah saya bicara mengenai standar kelulusan, maka yang berikutnya kita akan membicarakan mengenai standar proses. Ya. Jadi ini juga sangat penting, terutama untuk para guru, untuk para kepala sekolah, agar nanti bisa melakukan pengecekan pada saat proses supervisi yang dilakukan oleh para kepala sekolah maupun oleh para guru senior. Baiklah, standar proses ini memang sangat penting untuk dilakukan secara standar. Kenapa? Karena kita ingin agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru di sekolah kita itu berlangsung secara efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan efektif di sini adalah dari sisi tujuan yang ingin kita capai, seperti yang tercantum di dalam capaian pembelajaran. Nanti pada video berikutnya akan saya bicarakan mengenai capaian pembelajaran. Kemudian yang namanya efisien, kita harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya agar proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik, sehingga mampu untuk melakukan penggalian terhadap potensi peserta didik, kemudian pengembangan terhadap ide dan kemampuan yang mereka miliki, serta untuk menimbulkan atau membangkitkan kemandirian pada setiap peserta didik. Ini sesuai dengan tujuan atau standar kelulusan yang ingin kita capai. Nah, dalam sebuah proses pembelajaran itu sudah umum kita lakukan para guru ya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan proses evaluasi. Nah, di dalam pelaksanaan kurikulum 2013 atau di dalam kurikulum berbasis kompetensi atau di kurikulum Merdeka ya sama, bahwa perencanaan itu wajib dilakukan. Kalau dulu kita menyusun yang namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, nanti kita akan menyusun modul. Jadi di dalam perencanaan ini kita harus bisa merumuskan tujuan pembelajaran dari sebuah unit capaian pembelajaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi berbeda dengan sebelumnya, bahwa penyusunan perencanaan ini mempunyai format yang sudah baku.
Nah, tetapi bagi Anda yang memang masih mandiri belajar, Anda cukup menggunakan format-format yang sudah dibuat oleh sekolah-sekolah penggerak atau yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi Anda bisa menggunakan, kemudian gunakan saja, jadi hanya diadopsi saja, semuanya pakai itu. Jadi perencanaannya ini yang paling penting adalah fleksibel, jelas, sederhana, dan formatnya sebenarnya terserah Anda. Maka di dalam perencanaan ini harus sudah dipikirkan apa yang akan Anda lakukan di dalam proses pembelajaran itu, mulai dari media apa yang akan dipakai, kemudian nanti bagian dari materi ini akan ada di proyek di bagian yang mana, nanti akan bergabung dengan mata pelajaran apa yang lain, dan media yang akan dipakai, kemudian metode yang akan kita pakai dalam proses pembelajaran harus kita pikirkan dengan baik. Yang jelas di sini kita harus sudah melakukan tes diagnostik, ya, yaitu sebuah tes untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik, mulai dari penguasaan terhadap materi, kemudian modalitas belajar mereka. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kurikulum Merdeka, kita melakukan proses yang dikenal dengan nama pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang tadi kita mulai dari tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sehingga kita nantinya di dalam proses pembelajaran itu harus mampu mengakomodir seluruh kemampuan siswa. Ya, jadi peserta didik itu nantinya akan mempunyai kenyamanan di dalam belajar, karena memang setiap siswa kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, kemudian mereka juga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, maka tindakan yang kita berikan juga harus berbeda-beda. Meskipun ini bukan berarti membedakan ini anak yang pintar dengan anak yang tidak pintar, bukan, dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi ciri dari pembelajaran terdiferensiasi itu adalah lingkungan belajar, kemudian yang memang membuat siswa menjadi nyaman, ya. Suasana belajar itu harus kita setting sedemikian rupa dengan berbagai macam model yang kita punya, ya. Kemudian mengundang agar peserta didik itu mau untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kurikulumnya kita sudah turunkan dalam bentuk tujuan yang jelas, sehingga di dalam proses pembelajaran ini harus menggunakan suasana pembelajaran yang interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik agar mereka itu dapat berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi melibatkan mereka dalam proses pembelajaran, ya, dengan mengembangkan ruang yang cukup untuk mereka berprakarsa, mengeluarkan prakarsanya, mengeluarkan idenya, kemudian kemandiriannya dengan bakat yang mereka miliki. Maka di sini sangat penting kawan-kawan mengenai tes awal atau tes diagnostik. Apa sih modalitas yang mereka miliki? Apakah mereka mempunyai modalitas visual dengan gambar-gambar, ataukah mereka mempunyai modalitas dengan audio, dengan pendengaran mereka, atau mereka mempunyai modalitas kinestetik dengan gerakan-gerakan. Ini sangat penting, sehingga pada saat perencanaan yang kita lakukan itu kita mempunyai metode dan model yang tepat.
Jadi dalam proses pembelajarannya juga akan berjalan dengan baik. Libatkan mereka dan bawalah mereka ke dunia kita dan masukilah dunia mereka. Sehingga mereka itu, anak-anak didik kita itu datang membawa modal yang berbeda-beda ya. Yang mana bahwa mereka tidaklah seperti kertas kosong yang tanpa isi, seperti botol kosong yang tanpa isi, tetapi mereka sudah banyak membaca, sudah tahu dari mendengar dan sebagainya. Nah, ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Jadi peserta didik itu harus diberikan seluas-luasnya untuk berprakarsa, mengembangkan kreativitas dan mengembangkan kemandiriannya. Nah, di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan itu kita juga harus menggunakan model-model pembelajaran, cara-cara pembelajaran, teknik pembelajaran yang modern, yang menggunakan berbagai macam aktivitas yang menggugah mereka dan sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya sekarang era teknologi informasi dan komunikasi, maka kita harus menggunakan media yang tepat, menggunakan cara-cara yang tepat, model yang tepat. Jadi model-model yang dikembangkan oleh guru adalah model-model yang bisa mereka aktif secara langsung terlibat dalam pembelajaran. Jadi walaupun model lama seperti model Jigsaw itu sangat efektif untuk proses pelibatan mereka dalam pembelajaran, atau TGT atau snowball ya. Jadi kemudian menebak kata atau mencari pasangan, atau banyak sekali model yang bisa kita lakukan. Tetapi secara umum ada 3. Yang pertama adalah model pembelajaran langsung, artinya anak-anak bisa mencari bahan dengan cara-cara sendiri, guru bisa menjelaskan, bisa berdiskusi begitu dengan proses 2 arah. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran kelompok yang dikenal dengan learning community. Jadi pembelajaran ini dibentuk pada kelompok-kelompok kecil dengan mengabaikan ya kemampuan mereka. Artinya kita di dalam memilih kelompok mereka itu harus bebas, tanpa harus memilih ini laki-laki semua, ini perempuan semua, ini yang pintar semua, tetapi kita campur, kita acak sedemikian rupa sehingga mereka bisa berinteraksi dengan baik. Maka ini harus disiapkan dengan baik. Model apa yang kita pakai di awal sudah kita pertimbangkan. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam proses pembelajaran sebagai penutup adalah penilaian proses. Jadi atau dikenal dengan assessment. Jadi asesmen ini juga harus sudah dilakukan sejak awal ya. Jadi guru melakukan penilaian di akhir pembelajaran ini ada beberapa hal yang bisa kita capai ya. Yang pertama, kita ingin melihat keberhasilan anak. Anak itu keterampilannya seperti apa, kemudian pengetahuannya dan sikapnya. Jadi ini tetap harus kita nilai, walaupun memang dengan mencocokkan dengan karakter-karakter yang ada di dalam SKL, terutama untuk profil pelajar Pancasila. Bagaimana kreativitasnya, bagaimana kemandiriannya dan sebagainya. Jadi yang kedua, tujuannya adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran yang kita lakukan. Karena bagaimanapun juga kita sebagai guru juga harus introspeksi diri, apakah pembelajaran yang kita lakukan ini sudah tepat, kemudian apakah pembelajaran yang kita lakukan memang sudah sesuai dengan keinginan mereka, apakah medianya juga tepat atau belum. Jadi kalau ada beberapa hal yang terjadi dalam proses pembelajaran, kita memang harus belajar apakah saya mengajarnya itu sudah cukup baik, kemudian apa bentuk soal yang Anda pilih. Anda pasti bisa memilih sesuai dengan kebutuhan
bentuknya apakah lisan atau tertulis atau praktek ya, atau yang lainnya. Semuanya tergantung dari kebutuhan Anda. Nah, nanti saya akan bicarakan khusus untuk penilaian. Nah, ini saja para guru sekalian, mudah-mudahan informasi yang sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jadilah kita guru super yang membuat anak-anak menjadi suka untuk masuk ruang kelas yang kita ajar. Anak-anak yang condong untuk mendengarkan apa yang dilakukan oleh teman-temannya dan condong untuk mempelajari apa yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Karena kesuksesan bisa dimulai dari ruang kelas yang Anda ajarkan pada hari ini. Oke, ini saja. Terima kasih. Salam dari saya.